Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensosialisasikan ekspor SKP tahun 2024, di mana sebelumnya kita sudah menutup SKP tahun 2024. Dan ini merupakan langkah terakhir untuk SKP tahun 2024. Dan sebelum saya membuat video tutorial ini, saya sudah mengecek SKP tahun 2024, di mana SKP saya di sini sudah divalidasi oleh atasan, dan atasan juga sudah mendapat penilaian kinerja dari kepala KCD. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengecek terlebih dahulu apakah SKP-nya sudah berwarna hijau dua-duanya. Jika sudah berwarna hijau, artinya kita sudah bisa melakukan ekspor SKP tahun 2024. Dan untuk melakukan ekspor SKP 2024, di sini Bapak Ibu bisa masuk ke kinerja Jabar yang tampilannya berbeda dengan tahun sebelumnya. Pastikan Bapak Ibu untuk masuk ke kinerja Jabar untuk melakukan ekspor SKP tahun 2024 ini memilih periodenya 2024, karena yang akan kita ekspor itu adalah SKP 2024. Sedangkan Bapak Ibu jika akan menginput aktivitas harian itu bisa masuk ke periode 2025 ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ekspor SKP masuk ke 2025, tentunya tidak akan muncul tampilan SKP-nya, karena di 2025 ini kita belum membuat rencana kinerja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu pastikan masuk ke periode 2024. Dan perlu saya informasikan juga Bapak Ibu, untuk pengeksportan SKP ini sebaiknya itu sebelum tanggal 31 Januari 2025, karena dikhawatirkan setelah tanggal 31 Januari ini periode 2024-nya ini tidak muncul lagi. Kalau 2024 ini tidak muncul lagi, maka kita tidak bisa melakukan ekspor SKP untuk tahun 2024. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua sebelum tanggal 31 Januari sudah mengekspor SKP-nya, baik itu untuk Bapak Ibu PNS dari triwulan 1, 2, 3, dan 4, sampai yang tahunan juga untuk Bapak Ibu P3K untuk segera mengekspor SKP tahun 2024. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya kita langsung masuk saja Bapak Ibu ke kinerja Jabarnya. Dan tentunya untuk Bapak Ibu PNS ini sudah tidak asing kembali ya, karena kita sudah melakukan ekspor SKP sebanyak 4 kali, itu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sementara untuk Bapak Ibu P3K mungkin ini adalah yang pertama kalinya ekspor SKP tahunan. Nah Bapak Ibu, untuk masuk ke ekspor SKP tahun 2024, pastikan di sini yang atasnya tampilannya adalah 2024. Tetapi jika Bapak Ibu di sini tampilannya masih 2025, sebaiknya Bapak Ibu mencoba mengklik yang kanan di sini ya, kanan atas. Di sini ada tulisan logout atau keluar. Jadi sebaiknya keluar dulu, kemudian masuk kembali dengan merefresh dulu terlebih dahulu, masukkan NIP ya Bapak Ibu, kemudian pilih periodenya itu tahun 2024. Kemudian masuk sampai betul-betul di sini bagian atasnya sudah berubah jadi 2024. Kalau belum berubah, Bapak Ibu bisa melakukan secara berulang-ulang sampai di sini tampilan tahunnya harus 2024. Karena untuk tampilan di 2025 tentunya seperti yang tadi saya jelaskan, itu tidak akan muncul tutup SKP 2024. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke input SKP utama. Kita coba masuk ke input SKP utama, dan di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kalau di 2025 itu tidak akan muncul lihat tutup SKP saya. Jadi bisa menjadi salah satu ciri ya Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu masuk di periode 2024 atau di 2025. Untuk langkah selanjutnya saya akan coba klik lihat tutup SKP saya. Saya coba klik di sini lihat tutup SKP saya.
Dan untuk tampilan Bapak Ibu PNS ini akan berbeda dengan tampilan Bapak Ibu P3K. Kalau untuk PNS di sini muncul triwulan 1, 2, 3 dan 4, dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu PNS semuanya sudah mengekspor SKP baik triwulan 1, 2, 3 dan 4. Dan yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah mengekspor SKP tahunan. Dan untuk Bapak Ibu P3K di sini tampilannya hanya satu saja, yaitu tutup SKP akhir tahun. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, seperti yang tadi saya utarakan, kita di sini SKP-nya sudah divalidasi oleh atasan dan atasan juga sudah mendapat predikat kinerja. Jadi artinya di sini tampilannya sudah ada tampilan ekspor SKP TTE dan ekspor SKP tanpa TTE. Nah, karena untuk Bapak Ibu ASN baik itu PNS ataupun P3K semuanya sudah wajib untuk melakukan ekspor SKP TTE. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik ekspor SKP TTE. Tapi sebelum ekspor SKP TTE ini alangkah baiknya Bapak Ibu mengecek kembali atasan kita. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang lupa belum merubah atasannya. Karena ketika sudah diekspor SKP kemudian atasannya tidak dirubah, itu yang akan masuk ke apa yang akan kita download, dan tentunya tampilannya di situ tidak berubah Bapak Ibu ya. Jadi saya coba cek di sini, kita cek kembali atasan kita termasuk dengan atasan penilai. Kalau sudah betul kita klik simpan. Kemudian edit periodenya juga kita cek kembali ya, yaitu Januari sampai Desember. Ini sudah betul kecuali untuk Bapak Ibu P3K yang periode Juni sampai Desember, tentunya disesuaikan. Kemudian edit jabatan juga sama, Bapak Ibu bisa mengecek jabatannya di sini guru ahli media saya sendiri disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu, kemudian unit kerjanya diganti dengan SMK Negeri 3 Cimahi. Kalau sudah sesuai klik simpan. Kalau sudah seperti itu, untuk langkah selanjutnya ya Bapak Ibu bisa ekspor SKP TTE. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sebelum melakukan ekspor SKP TTE lebih baik cek lagi atasan, periode dan jabatannya. Nah, kalau sudah yakin saya coba ekspor SKP, kemudian di sini dilengkapi tanggal-tanggalnya. Insya Allah tanggal-tanggal ini saya akan coba share nanti di grup ASN. Setelah saya mencoba memasukkan tanggalnya, nanti akan saya coba share di grup Bapak Ibu ya. Ini sudah dipastikan tanggalnya, dan jangan lupa untuk nama kotanya sesuaikan dengan sekolah kita, yaitu di Cimahi. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik simpan ya. Nah, di sini setelah klik simpan belum muncul SKP-nya, Bapak Ibu bisa mengklik kembali ekspor SKP TTE. Kita simpan kembali dan yakinkan ini tanggalnya sudah sesuai. Kita klik simpan kembali sampai muncul nanti SKP yang akan kita download. Tetapi jika Bapak Ibu belum muncul, itu bisa berulang-ulang mengklik ekspor SKP TTE sampai dengan muncul SKP TTE seperti ini. Nah, ini adalah SKP periode Januari sampai Desember atau SKP tahunan 2024 yang sudah saya miliki, dan ciri khusus dari SKP TTE itu di sini ada barcode, tetapi bagian bawahnya ini belum ada barcode-nya karena bagian bawah ini yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu TTE di Sidebar. Nah, untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa klik download ini Bapak Ibu ya, klik sebelah kanan atas, di sini ada tanda panah, langsung Bapak Ibu bisa klik saja. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan di foldernya masing-masing dengan memberi nama SKP tahunan 2024, kemudian beri nama di sini nama Bapak Ibu sendiri, tapi dibubuhi dengan tulisan TTE supaya tidak tertukar Bapak Ibu ya. Nah, kita save Bapak Ibu, nanti sudah tersimpan di folder kita masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mengkompres terlebih dahulu SKP yang sudah kita download sebelum diupload di Sidebar.
Karena ketika Bapak Ibu mengupload SKP-nya sebelum dikompres ke Sidebar, dikhawatirkan ketika mengupload di siap jabarnya barcode-nya itu akan pecah. Jadi sekali lagi setelah Bapak Ibu mendownload SKP-nya itu diharapkan untuk mengkompres terlebih dahulu. Setelah saya kompres SKP-nya Bapak Ibu ya, di sini kita bisa mengunduhnya dan kita masukkan ke folder kembali, dan cirinya di sini filenya itu ada tulisan bahwa SKP tahun 2024 TTE itu yang sudah dikompres. Kemudian Bapak Ibu bisa klik save ya Bapak Ibu ya. Dan setelah itu untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya untuk memasukkannya ke Sidebar, karena untuk Bapak Ibu P3K tentunya ini adalah yang pertama kali untuk men-TTE SKP di Sidebarnya. Sementara untuk Bapak Ibu PNS mudah-mudahan ini sudah lancar ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah melakukan 4 kali TTE SKP di Sidebar. Bapak Ibu bisa masuk ke Smart Jabar Bapak Ibu dengan NIP dan kata sandi masing-masing. Kemudian kita masuk dan kita pilih Sidebar di sini. Sebetulnya untuk masuk ke Sidebar ini bisa melalui Smart Jabar, Bapak Ibu bisa melalui SSO, juga bisa melalui Siap Jabar ya. Bapak Ibu bisa masuk ke Sidebar ini melalui Smart Jabar, kemudian SSO ataupun melalui Siap Jabar. Dan setelah ini Bapak Ibu ya, kita langsung saja akan men-TTE bagaimana caranya SKP kita akan di-TTE oleh Ibu Kepala. Kita masukkan di sini, kita cari SKP. Nah, setelah kita klik SKP, ini akan muncul sasaran kinerja SKP. Sebelah kanannya langsung kita upload saja SKP yang sudah dikompres. Jadi sekali lagi yang kita masukkan itu adalah SKP yang sudah dikompres. Dan di sini kebetulan saya sudah mengkompresnya. Saya akan coba pilih SKP tahunan 2024 yang sudah saya kompres ya Bapak Ibu. Kita klik open, nanti akan muncul di sini tampilan SKP kita yang sudah dikompres tentunya. Kemudian kita klik sebelah kanannya registrasi. Bapak Ibu bisa mengetik di sini perihalnya adalah SKP tahunan 2024, kemudian nama Bapak Ibu sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih urgensinya adalah biasa, kemudian sifat suratnya juga biasa. Kemudian penandatanganannya atau pemarafnya kita pilih dulu diri sendiri, dalam hal ini saya pribadi. Kemudian klik simpan. Kemudian kita tambahkan lagi di sini, kita pilih atasan kita dan pastikan atasan kita di sini adalah Ibu Kepala PLT SMK Negeri 3 Cimahi. Kalau tidak muncul langsung, Bapak Ibu bisa ketikkan di sini ya. Kita cari, kita ketikkan nama Ibu Kepala kita. Nanti di sini akan muncul tampilannya. Kita coba ketikkan kembali Bapak Ibu ya. Di sini kita klik Bu Yani. Dan pastikan Bapak Ibu untuk mengulang-mengulang ya Bapak Ibu. Jika belum muncul nama atasan kita, saya coba ulang kembali. Saya ketikkan Bu Yani dan ini sudah muncul ya Bu Yani. Jangan lupa Bapak Ibu memilih PLT Kepala Sekolah SMKN Negeri 3 Cimahi, karena Bu Yani ini memiliki 3 di Sidebarnya. Yang pertama sebagai Kepala Sekolah SMK 9, kemudian sebagai guru ya Bapak Kepala Sekolah PLT SMKN 3 Cimahi. Jadi pastikan Bapak Ibu memilih yang Bu Yani sebagai PLT Kepala Sekolah SMKN 3 Cimahi. Pilih di sini. Kemudian setelah muncul nanti Bapak Ibu bisa mengkliknya simpan. Nah, setelah diklik simpan, ini akan muncul pemarafnya 2. Yang pertama Bu Yani dan yang keduanya yaitu kita sendiri ya sebagai pemaraf dan penanda tangan. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik lagi upload file, kemudian pilih lagi yang kompres, kemudian kita klik lagi open, nanti muncul seperti ini. Dan terakhir kita masukkan TTE naskah ya. Di sini kita TTE naskah di sebelah atas.
kita TTE naskah, kemudian klik TTE naskah, dan di sini harus Bapak Ibu memasukkan kodenya dengan betul. Kalau sudah memasukkan kodenya, bisa kita klik TTE naskah, dan kalau kodenya sudah betul, di sini akan muncul tampilannya bahwa TTE kita sudah berhasil, itu di checklist hijau. Tetapi kalau kode yang kita masukkan salah, itu nanti akan tanda silang merah, artinya kode yang kita masukkan salah dan TTE kita belum berhasil. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat kalau kode yang kita masukkan betul ya. Di sini ada tulisan TTE berhasil, tandanya hijau. Tetapi kalau kode yang Bapak Ibu masukkan kurang tepat, itu nanti berwarna merah, dan Bapak Ibu bisa lakukan berulang-ulang sampai kodenya betul dan cirinya adalah TTE berhasil. Dan kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa menunggu sampai SKP kita ditandatangani oleh atasan kita, dalam hal ini Ibu Kepala. Nah, untuk melihat apakah TTE kita, SKP kita sudah di TTE atau belum oleh Ibu Kepala, Bapak Ibu bisa mengeceknya secara berkala. Itu bisa mengklik tanda di sini ya, yang hijau ini TTE berhasil yang SKP tahunan. Di sini kita klik. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik history. Nah, ini bisa Bapak Ibu cek bahwa SKP yang akan kita TTE oleh Ibu Kepala ini masih berupa naskah draft. Artinya ini belum di TTE oleh atasan kita. Kalau di historinya di sini Bapak Ibu bisa kita lihat ya, Siti Nurelawati saya sendiri di sini mendandatangani, tetapi untuk Ibu Kepala di sini belum membaca. Nah, jadi artinya SKP kita masih berupa naskah draft dan belum ditandatangani oleh atasan kita, dalam hal ini Ibu Kepala, dan Bapak Ibu bisa mengeceknya secara berkala sampai dengan tanda yang di bawah ini berubah seperti ini, menandatangani. Saya coba berikan contoh ya, terutama untuk Bapak Ibu P3K yang mungkin baru pertama kali di men-TTE SKP-nya di Sedebar. Jadi kalau sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala dan kita sudah cek berkala, bisa klik historinya, dan di sini tampilannya menandatangani. Artinya SKP kita sudah di TTE oleh Ibu Kepala, dan cirinya ini tidak muncul lagi naskah draftnya, dan bagian bawahnya sini sudah ada barcode dan sudah ada keterangan bahwa SKP kita sudah di TTE. Nah, untuk mendownload SKP yang sudah di TTE oleh atasan kita, Bapak Ibu bisa mengklik preview ya. Jadi klik preview yang di sini dengan catatan sekali lagi sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala. Klik preview, kemudian muncul seperti ini, dan kemudian Bapak Ibu bisa mendownload tanda SKP yang sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala. Jadi langsung klik di sini download, dan ketika kita download ini akan meminta akan dimasukkan ke folder yang mana. Terlihat jelas perbedaannya Bapak Ibu ya, kalau yang tadi yang sudah kita TTE di sini sudah muncul barcode-nya ya, yang sudah di TTE, tetapi yang sebelum di TTE ini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya, tidak ada tampilan barcode-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu mendownload dan memasukkan filenya, Bapak Ibu yang sudah di TTE tentunya berikan nama file yang berbeda dengan yang tadi, supaya nanti ketika kita mengupload di Siap Jabar itu tidak terbalik. Jadi yang diupload di Siap Jabar itu adalah SKP yang sudah di TTE baik oleh kita sendiri ataupun oleh Ibu Kepala, dengan ciri di bawahnya ini ada keterangan barcode-nya. Cara mengupload ke Siap Jabarnya yaitu Bapak Ibu masuk ke Siap Jabar masing-masing, kemudian pilih di situ sasaran kinerja pegawai, nanti di situ akan muncul SKP tahunan yang warnanya pink, dan Bapak Ibu bisa mengupload langsung. Dan mungkin nanti akan saya coba informasikan kembali bagaimana cara mengupload di Siap Jabar ketika SKP sudah di TTE oleh Ibu Kepala. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu ya,
nanti setelah Bapak Ibu mengekspor SKP, di sini SKP-nya akan muncul keterangannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada 3 yang berwarna hijau, ekspor SKP TTE yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian kirim SKP ke Sidebar. Nah, ini Bapak Ibu abaikan saja, jangan mengklik kirim SKP ke Sidebar karena ini akan masuk ke Sidebar versi lama. Sementara tadi kita sudah mengekspor SKP TTE, kemudian dikompres dan masuk ke Sidebar versi terbaru dengan mengupload secara manual. Jadi sekali lagi Bapak Ibu cukup ekspor SKP-nya, kemudian download, dikompres, masuk ke Sidebar melalui Smart Jabar versi yang terbaru. Kita mengupload SKP yang sudah dikompres. Jadi tidak mengklik kirim SKP ke Sidebar. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa secepatnya untuk mengekspor SKP sampai kirim ke Sidebar dan bisa mengecek secara berkala SKP kita sampai di TTE oleh Ibu Kepala dan kemudian diupload di siap jabarnya masing-masing sebelum tanggal 31 Januari 2025. Dan untuk Bapak Ibu PNS, sekali lagi saya mengingatkan, mohon untuk sebelum tanggal 31 Januari dicek di siap jabarnya. Mudah-mudahan sudah terupload semua, baik SKP TW1, 2, 3, dan 4 dan sekaligus SKP tahunan 2024. Sementara untuk Bapak Ibu P3K itu hanya SKP tahunan 2024. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ekspor SKP tahunan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada yang kurang paham mangga bisa langsung ditanyakan saja. Dan setelah selesai ini Bapak Ibu ya, ekspor SKP sampai diupload di siap jabar, maka tuntas sudah SKP tahunan 2024 yang sudah kita lakukan selama 1 tahun Bapak Ibu ya, dari mulai pelaporan IKI, kemudian input aktivitas sampai dengan tutup SKP akhir tahun 2024. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal menunggu informasi dari KCD ya, tentunya melalui fasil sekolah untuk input kinerja SKP tahun 2025. Bapak Ibu tinggal menunggu saja informasinya, mudah-mudahan akan diinformasikan secepatnya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kurang yang berkenan dan salah kata. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.